Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lulu. Halo Alif. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Catch Up with Friends edisi 2021 dan kali ini saya ditemani oleh teman TK loh, TK, SD, SMP, sama sekarang kuliah juga, yang namanya Bener. Alif. Halo Hai Alif. penontonnya Lulu semua yang ada di Mana? dunia, Amin ya Allah. Apa di kabar Indonesia, di Alif? Jerman, di mana aja. Baik-baik, sehat-sehat. Gimana Lulu di sana, di Aachen? Oh iya benar. Alhamdulillah baik juga di sini, aman. Baik juga, aman. Aman. Salju juga. Kemarin salju sempet 3 hari lah. Kalau di sana gimana? Kalau di sini salju lebat kok. 2 hari, 3 Serius, hari sampai sekarang juga? Ini hari ini juga masih sisa saljunya. Cuman hujannya udah enggak, cuman udah reda, tapi saljunya masih nyisa. Tumben juga sih di Berlin, kayak terakhir tuh 2016 bersalju, sekarang ya baru sekarang lagi, mungkin gara-gara berkurang kali kan polusi. Jadi Iya, paham. udah mulai kembali ke ini kan, ke nature. apa sih? Oke, pertama-tama terima kasih banyak loh Alif atas waktunya, atas kesediaannya. Oh iya, sama-sama, dengan senang hati bisa bertamu di podcastnya Lulu. Ya pasti kalau cerita Alif itu teman SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA-nya hampir sama, terus kuliah sama lagi. Benar sekali. Kita kontak terakhir juga yang pas akhir-akhir yang ILP nggak sih? Kita kontak terakhir di ILP, terus beberapa kali kita ketemu juga kan di sini. Itu kalau kontak langsung, iya kita terakhir kapan? Beberapa kali. Lulu sama Lala kan datang ke. Ya? Iya nih Alif belum ke Aachen, ditungguin. Ayo asik aku tagih di sini kan. Insya Allah lah. Bentar. Insya Allah Lulu dari dulu ya kayak. Iya. 5 tahun loh. Emang. Iya, pastilah. Cepat atau lambat pasti. Oke, amin. Allah ditunggu ya Allah. Kayak nunggu apaan aja. Ya udah, saya persilakan Alif untuk memperkenalkan diri. Oh, memperkenalkan diri lagi? Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Raga Rahmat. Ya, saya temannya Lulu dan Lala sejak kecil. Kayak teman terlama sih. Iya. Nggak ada lagi teman yang paling lama daripada Lulu dan Lala. Soalnya kita dari TK udah temenan kan. Kayak TK 0 kecil ya? Iya, TK Aisyah 9 kan? Pokoknya kan. TK Aisyah 9. Dari umur berapa tuh berarti? Umur 4 tahun? 4 tahun, 5 tahun? Ada kali ya. Sekarang 24 tahun kan? Iya, tahun itu. Berarti udah 20 tahun gitu atau ini. Wow. Lama banget ya. Mantap. Iyalah, terus habis itu ya udah kita temenan terus sampai SD bareng, SMP juga, habis itu ILP, SMA Lulu Lala ke Bangkok, habis itu ketemu lagi di Jerman. Cuma nggak tahu kenapa bisa ketemu lagi di Jerman. Dulu Lulu sama Lala emang ada niatan ke Jerman atau? Nggak ada sebenarnya. Sebenarnya emang maunya ngambil Indo kan, balik ke Indo. Terus ternyata tidak dapat undangan, jadi nyoba di Jerman, gitu. tes lulus, ayo. Iya. Apa janjian Lulu Lala ngikutin Alif? Wow. Tapi kalau S2 emang kepikiran. S2, tapi emang Lala kadang pikiran. Aku sih ikut-ikut aja anaknya kan. Ntar Alif tolong ceritain ya. Terus kita berarti dari TK tuh 2 tahun gak sih TK tuh? Iya, 2 tahun. 2 tahun kan ya. SD aku gak pernah sekelas kan ya sama Alif sama Lala terus. Kayaknya aku sama Lala dia pernah. Habis itu ya kalian kan juga ini kan ranking terus. Jadi kayak kalau omongan kalau sama ibu sih biasa gitu kan diomongin tuh Lulu Lala nilainya gimana gitu. Oke. Selalu jadi ini. Masya Allah. Jadi apa ya? Jadi kompetisi sekaligus juga jadi apa ya? Motivasi gitu biar jangan kalah sama Lulu Lala nih gitu. Gemes banget. SMP kita nggak pernah sekelas. SMP 8B dong. 8B, Alif berapa? 8B. Ya sama kita. Kita sama ya? Alif ya? Lu 8B. 8B. Bukannya Lulu sama Iva gitu-gitu ya?
8E. IPA kan 8B. IPA 8B loh. Astagfirullahaladzim. IPA, aku harus bilang ke IPA harus nonton yang ini. Aku ingatnya pokoknya Iva, Lulu tuh, Kice tuh bertiga tuh selalu kayak bareng. Iya bareng kita. Bener. Bareng 7E, Iya. 8B, Kice juga sama 9E. Kice juga Iya, 8B, benar. Wah, Alif ya. Wah. Terus sampai kita pisah. Padahal kita masa juga loh. Iya, padahal udah keterima kan kalian? Udah. Habis itu ya jalannya ke Bangkok ternyata. Iya benar, rezekinya di Bangkok deh. Terus ini aku mau nanya, jadi bagaimana awal mula ke Jerman? Ceritanya panjang nggak? Tolong ceritain. Wah, ceritanya sebenarnya bisa 2 hari kali. Wah, jadi 2 episode nih. Berepisode-episode enggak. Jadi ceritanya tuh ya sebenarnya dulu tuh kayak ya adalah kayak ada cita-cita lah ke Jerman gitu, mungkin dari SMP kali ya. Tapi sebenarnya bukan kayak ke Jerman sih, belum jelas, kayak mungkin masih ada kayak bayangan suatu saat pengen kuliah ke luar negeri gitu. Iya, benar. Terus mulai SMA mulai kelihatan kan maksudnya minatnya apa, maunya apa gitu. Terus ya udah pernah waktu itu kelas 10 itu kelas 1 SMA iseng-iseng ikut yang namanya kursus bahasa Jerman. Adalah di perumahan di Depok gitu, ada kenalan, jadi ikut semacam private gitu, orangnya mungkin ada 5 sampai 10 orang. Cuman sebenarnya kayak cuman iseng aja, katanya ayah kan nggak ada salahnya gitu belajar bahasa atau apa, ibu juga setuju, ya udah belajar aja. Habis itu iseng diterusin diikutin, itu udah sampai A2 mungkin, nggak sampai deh, A1. Tapi nggak sampai kelar sih A1-nya, nggak sampai ujian, nggak sampai apa, soalnya bukan Alifnya sebenarnya yang keluar, tapi tempat lesnya yang udah mulai sepi lama-lama sepi, kayak orangnya berkurang, kayak kok tinggal Alif gitu, kayak berdua atau sendiri gitu, kadang kayak sering sampai akhirnya yang punya tuh bilang kita ini dulu deh, berhenti dulu. Terus ntar ya udah nggak apa, sebenarnya Alif orangnya semangat aja, nggak pengen keluar juga. Cuman ya udah habis itu selesai, nggak ada kepikiran lagi untuk kuliah di Jerman gitu kan. Habis itu masuk kelas 11 udah pikirannya mungkin ya ITB lah ya, namanya teknik, soalnya kan Alif pengen teknik, soalnya latar belakang ayah juga anak teknik gitu, ya udah pengen teknik, kayaknya oke sih. Udah lihat-lihat ITB segala macem, dulu ya pengennya teknik mesin atau enggak perminyakan gitu. Terus tapi kayaknya terus kelas 11 kayak menjelang kelas 12 tuh ada peluang lagi untuk ke Jerman. Itu turning point-nya adalah saat yang punya tempat private kursus Jerman ini nawarin ada acara seminar gitu. Acara seminar Excellence. Excellence itu kan agensi ini ya, bahasa Jerman ya, kursus bahasa Jerman sama yang ini ya, semacam Euro Management lah. Dia tuh salah satu direksi di Excellence yang punya tempat private khusus yang ini, yang kelas 10 ini. Dia nawarin lah, nih kita ada acara seminar. Waktu itu bahkan Alif ngajak ini Aditomo. Iya. Aku ngajak Aditomo gitu, bareng sama ibu berangkat ke Jakarta di seminarnya di kantor Departemen Agama kalau nggak salah. Ya udah ikut seminarnya, kita lihat-lihat. Nah dari situlah timbul lagi minat untuk ke Jerman gitu, keinginan untuk ke Jerman. Ya udah. Ya sambil jalan aja, sambil ngikutin alurnya, sambil belajar, namanya SMA kan, sambil belajar untuk UN, sambil bimbel segala macam, tapi ada deadline kan untuk kita mutusin apakah kita SNMPTN atau nggak ngambil gitu, karena kalau kita nggak ngambil undangan kan bisa di blacklist sekolahnya, dan ya nggak tahu lah apa konsekuensinya, pasti ada kan. Terus ya udah dari situ kita ngobrol, Alif ngobrol sama orang tua, ngobrol agak serius, ya, terus diyakinkan sama ayah sama ibu, kira-kira yang baik yang mana, yang buruk yang kurang baik yang mana. Terus ya udah dari situ diniatin aja, lillahi ta'ala. Habis itu ya udah kita bulatkan tekad kita ke Jerman. Ya udah habis itu nggak ngambil undangan, nggak daftar undangan sama sekali. Ya udah fokus aja. Habis itu ya udah daftar itu agen itu Excellence Institute namanya. Nah itu udah selesai UN, mulai start
Excellence itu les bahasa Jerman itu dari bulan Mei setelah sebelum lulus SMA, jadi udah start. Udah, habis itu intensif kursus bahasa Jerman selama 6 bulan, November, Desember ujian student collect di Indonesia. November ujian student collect di Indonesia, habis itu keterima student collect TU Berlin, alhamdulillah. Habis itu berangkat Januari 2016, journey begins. New life, habis itu ya udah mulai deh. Habis itu setahun student collect, habis itu lanjut langsung Berlin lagi. Jadi kuliah sebenarnya baru juga sih 2017 Januari. Duluan kan di Jermannya ya, kalau nggak salah. 2015 Oktober. 2015 Oktober kan. Yeah. Nice. Terus kalau boleh tahu ini kuliahnya jurusan apa sekarang? Alif ngambil jurusan teknik fisika kalau bahasa Indonesia aja. Itu sebenarnya mirip-mirip sama satu rumpun sih, masih sama mechanical engineering. Apa ya? Iya, pokoknya masih mirip-mirip lah. Cuman mungkin kalau teknik mesin tuh lebih ke dia ngurus ke konstruksinya, dia bikin rancangannya, 2D drawingnya segala macem, konstruksinya. Ketika barangnya jadi, biasanya anak teknik fisika yang kalau di kampus Alif kita yang simulasiin apakah barang ini misalnya kuat ketika dia, misalnya mobil ketika dia menghantam sesuatu, apakah dia cukup kuat, apakah dia penyok atau apa, atau misalnya Alif kan penjurusannya pendalamannya itu aku fluida mekanika. Nah itu tuh jadi berhubungan dengan semua yang berhubungan dengan fluida, jadi di situ juga belajar tentang simulasi. Simulasinya pakai ada software gitu. Jadi misalnya kita punya kerangka mobil nih, habis itu bisa dilihat tuh streamline-nya, apa anginnya, apakah dia cukup aerodinamis, apa konstruksi mobilnya, atau misalnya bisa juga di sayap pesawat, misalnya apakah dia oke. Makanya sebenarnya desain mobil itu nggak sembarangan kan, makanya banyak sebenarnya banyak perhitungannya di balik itu semua. Jadi bukan cuman kayak kelihatannya yang sport car itu kelihatannya elegan atau luksus, tapi sebenarnya ada tujuannya di balik itu, apalagi yang kayak Formula One segala macem itu pasti ada tujuannya. Nah, cuman ya nggak di situ doang sih, banyak sih penerapannya juga. Mungkin ntar ngomongnya di bagian ini kali ya. Mau magang ntar ya, apa yang di research, apa yang boleh. Apa lanjut aja nih langsung? Lanjut juga boleh. Aku mau nanya ini dulu sih, kenapa milih teknik fisika? Kan pasti kan ngelihat modul-modulnya apa kan? Benar sekali. Jadi awalnya sebenarnya pengennya, mungkin kepikirannya dari Indonesia dulu, dari awal kita nggak tahu apa-apa ya, maksudnya belum melek gitu apa aja jurusan yang ada di Jerman. Jadi dulu kepikirannya ya teknik mesin gitu. Tapi ternyata di samping teknik mesin tuh ada juga saudara-saudaranya misalnya gitu kan. Terus ya selama pencarian jurusan itu sebenarnya rada bingung juga. Pokoknya kenapa milih teknik fisika tuh ya itu. Ada suatu hari ketika Alif tuh ngelihat semacam flyer, semacam brosur gitu. Itu di atas kertasnya itu ada gambar pesawat. Nah, ada gambar pesawat itu ada CFD simulation ini gitu, yang Alif sekarang lagi tekunin gitu, yang Alif pelajarin. Nah, waktu itu sebenarnya Alif juga nggak tahu apa ini. Jadi dia tuh yang kayak ada streamline gitu, terus kayak ada warnanya tuh warna-warni gitu loh. Kayak warna-warni, ada yang biru, habis itu warna garisnya tiba-tiba jadi merah, tiba-tiba ke belakang jadi biru lagi. Itu waktu itu Alif tertarik gitu. Itu apa sebenarnya gitu kan, kelihatannya keren gitu. Waktu itu cuman dari berasas kayak keren, oke. Jadi pengen tahu doang. Habis itu setelah itu ya udah nggak tahu ya kenapa, ya udah akhirnya kayak memutuskan kayak ini futuristik banget gitu. Kayak ini prospeknya oke, dan kayaknya di Jerman nih kayaknya banyak penelitian akan ini atau apalah, mungkin kayaknya kan soalnya Jerman ya terkenal dengan inilah penelitiannya segala macam, apalagi pengembangan yang ke arah masa depan. Ya udah habis itu daftar dapat TU Berlin teknik fisika. Sebenarnya Alif daftarnya 3 jurusan sih. Ada teknik fisika di TU Berlin, habis itu Alif juga daftar di Karlsruhe, tapi Hochschule Karlsruhe itu mekatronik.
Habis itu Alif juga daftar di Darmstadt sebenarnya, itu elektro. Tiga-tiganya alhamdulillah keterima. Bahkan Alif udah daftar, udah jalan tuh, udah berangkat ke Karlsruhe sendiri. Udah Einschreiben itu ini daftar ulang. Ya. Nah, daftar ulang, udah masukin berkas-berkas langsung ke Karlsruhe, datang sekalian lihat kotanya gitu kan. Udah maksudnya udah immatrikulir gitu, udah terdaftar sebagai anak Karlsruhe. Habis itu udah ketika balik dari Karlsruhe, nyampe ke Berlin, dapat surat bahwa keterima di TU Berlin. Nah, terus ya seminggu mungkin mikir-mikir lagi, nanya biasalah ke ibu sama ayah, udah nanya lagi, dipertimbangin lagi. Ya udah kayaknya TU Berlin kayaknya pilihan yang lebih tepat kayaknya. Ya udah, ya Allah juga menunjukkan sih kayak sekarang mungkin kerasa kayak lebih oke TU Berlin kayaknya kalau dipikir-pikir Karlsruhe, ya soalnya kan Karlsruhe juga bayar ya. Lebih mahal daripada ya kan, sekian euro itu setelah tahun berapa ya, maksudnya hikmahnya juga kayak baru kita taunya kayak setelah beberapa tahun kemudian gitu, atau nggak langsung gitu loh. Dan ternyata di sini juga oke aja, fine aja. Alhamdulillah juga ternyata ketemu juga passionnya gitu di bidang ini gitu. Jadi ya sekarang di TU Berlin. Oke. Terus lanjut. Ada Alif mau cerita-cerita. Jadi kesibukannya apa nih sekarang? Kesibukannya sebenarnya ya, lagi belajar ini aja. Sebenarnya Alif tuh selesai udah matkulnya. Enggak belum selesai sih, masih ada satu matkul sebenarnya. Jadi Alif sebenarnya semester ini ngambil satu matkul yang wajib sama satu matkul lagi tambahan gitu, kayak ya ntar mungkin bisa pas master bisa di transfer nilainya, soalnya sistemnya kayak gitu bisa. Karena Alif juga ada niatan untuk lanjut master kan di sini. Nah jadi ngambil 2 aja, nggak terlalu banyak modul, tapi Alif juga belajar di samping itu, belajar software ini juga, CFD simulasi ini. Jadi kayak persiapan lah sebelum praktikum, sebelum magang. Nah kesibukannya akhirnya juga dapat praktikum, soalnya selama beberapa bulan ini juga lagi mencari, terus ya dapatnya di Berlin lagi alhamdulillah gitu. Jadi praktikumnya mulai insya Allah minggu depan, baru tanggal 8 Februari. 8 Februari. Oke. Tempatnya ya di Berlin. Jadi, dan kira-kira magang tuh 3 bulanan ya? Atau ngambilnya berapa bulan? 6? Ya sekitar 3 bulan. 3 bulan. Sekitar 3 bulan. Soalnya dia startup juga di Berlin nih. Oke. Ini magang ini untuk ini kan ya, buat skripsi juga kan ya? Magangnya sebenarnya wajib sih dari kampus. Wajib, kayak emang salah satu syarat untuk lulus gitu. Ya. Benar. Terus aku boleh tanya-tanya nih, tadi kan bersalju ya katanya dia di Berlin. Ada pengalaman menarik apa nggak yang sudah pernah dialami di Jerman? Mungkin pengalaman menarik apa? Menarik kan? Iya, salju menarik sih. Apalagi banyak sih sebenarnya Alif tuh banyak sih kalau diceritain. Boleh nggak ceritain dia 1, 2, 3, 4 nggak apa-apa lah. Ngapain ya? Sebenarnya kebanyakan sih hidup Alif tuh sebenarnya di sini tuh kayak part time dan kuliah sih dulu tuh, kayak belakangan ini, beberapa tahun kebelakangan ini. Nah, di part time itu banyak juga suka dukanya. Ya biasalah, namanya hidup juga. Gimana ya, harus diceritain detail gitu? Enggak, kayak general aja, kayak general. apa ya? Ya banyak lah pokoknya suka dukanya, terus kayak ya makin kesini makin dewasa sih, maksudnya juga lebih belajar hidup sih sebenarnya. Kalau di Jerman tuh nggak mungkin akademis juga pasti yang jelas, tapi belajar hidupnya juga kayaknya lebih utama sih kalau di sini tuh, kayak soalnya benar-benar jauh dari orang tua kan, dan kayak benar-benar dari setelah lulus SMA gitu, kayak langsung dilepas ke sini, terus semuanya apa-apa sendiri, ngurus apa-apa sendiri. Ya gitu, terus saya nyari part-time sendiri, nyari rumah sendiri, ngurus daftar kuliah, bayar ini, bayar itu, masak, nyuci, segala macam. Pokoknya kayak sebenarnya ya menambah ilmu sih kehidupan aja. Oke. Terus ya udah, kalau nggak ada yang menarik di Jerman, ada nggak hal-hal yang menarik yang diingat dari Lulu Lala masa sekolah? Menarik dari Lulu Lala ya.
Apa ya? Ya, Alif sebenarnya dari dulu tuh bisa sih bedain Lulu sama Lala karena Alif juga kayak orang paling lama kenal sama Lala. Kalau Lulu Iya lah pasti. kelihatan sih kayak Betul. gian, kayak orang-orang kayak susah ya bedain Lulu sama Lala ya. Kalau Alif apal banget Lulu yang mana, Lala yang mana. Terus kalau boleh tahu, ini nggak? Mukanya, sifatnya, juga kayak beda sih sebenarnya. Kalau Lulu kan anaknya aktif kan. Aku juga aktif kok. Lala juga aktif ya? Depan laptop ya aktif ya. Oh depan laptop ya aktif. Apa ya? Kalau misalnya homesick ngapain biasanya Alif? Ya kalau homesick kayak biasa telepon lah atau video call sama keluarga di rumah. Oke. Nggak ada apa ya? Nggak gimana-gimana sih sebenarnya kayak. Biasanya orang homesick ngapain sih? Kalau Lala gimana tuh? Kalau homesick ngapain? Homesick, ya kalau misalnya lagi homesick yang malam ya ngapain ya? Nggak tahu deh. Biasanya Tapi sih Lala kan masih bareng kayak itu bisa dia, ngobrol kayak berdua. jarang banget. Masa homesick yang banget kayak nggak kerasa sih. Paling di rumah kan cuma ada si Dava sama mama, papa. Oh ya di rumah. Maksudnya masih ada Lala lah. Iya, jadi kalau lihat Lala ya ngerasa masih di Indonesia kan? Iya, bener. Bener. Kayak nggak ada ini juga sih. Apa nih yang mau di-share? Oh ini deh, untuk Alif khusus ini. Apa tuh? Oke, Alif nggak mau cerita apa-apa ya gitu kan? Oke, ya udah deh. Pertanyaan aku ganti. Ada nggak tips and trick atau ini apa yang mesti teman-teman ketahui sebelum nyampe ke Jerman? Oh gitu. Apa yang mesti diketahui sebelum ke Jerman? Yang pasti les bahasa dulu sih, mungkin kayaknya lebih lama persiapannya, lebih matang persiapannya untuk les bahasa. Kesini lah harusnya lebih gampang sih. Sama siapin apa ya? Siapin mental lah pasti. Mental lebih kemana nih? Mental untuk hidup di sini gitu, untuk survive. Terus apa lagi ya? Ya duit juga perlu disiapin yang jelas. Apalagi ya? Sangat teknikal banget loh jawabannya. Aduh orang Jerman banget. Atau aku spesifik, ada yang pernah nanya ke aku gini. Apa dong? Ayolah Alif gitu kan. Obrolan santai kayak ya udah gitu loh. Jawabannya kayak jawaban sesuai kehidupan Alif aja. Jangan yang kayak tek. Aku tuh pengennya kayak nggak apa-apa kayak paham. Cowok kali ya beda kan. Jadi gini. Ada nggak hal yang seharusnya tuh kamu ketahui sebelum kamu nyampe Jerman? Harusnya tuh aku tahu ini dulu nih gitu sebelum aku nyampe Jerman. Tuh ada tuh yang pernah nanya gitu ke aku. Kalau Alif ada nggak? Apa ya? Harus tahu apa dulu dong? Itu dia, aku juga nggak tahu. Waktu itu dia kayak apa mesti kayak bisa masak dulu kah atau kayak harusnya aku pandai ngatur uang gitu atau harusnya aku tuh lebih ini gitu. Enggak sih, kalau Alif pribadi sih enggak itu enggak dipikirin dari awal sih, maksudnya. Ya seiring berjalannya waktu aja. Dulu Alif juga pas pertama nyampe sini juga masaknya apa? Nasi goreng terus tiap hari sama sekarang udah apa di stick ya? sekarang itu lagi sih. Ya maksudnya nggak harus kayak kalau Alif pribadi ya nggak harus kayak nggak harus belajar kayak dari sana harus les kursus masak atau beberapa ada sih teman juga kayak dulu pernah les cukur rambut gitu. Kayak kalau aku pribadi sih sebenarnya nggak wajib ya, maksudnya maksudnya bukan nggak disarankan, nggak ini juga, maksudnya nggak usah. Nggak ada yang khusus banget kan? Nggak ada yang khusus banget ya, datang ke sini ya udah, ini aja berani aja gitu. Kayak makanya tapi ya sebenarnya semuanya belajarnya di sini langsung sih. Alif juga kayak belajar masak juga, terus lama-lama bisa. Ini juga nyukur, ini rambut juga. Nyukurnya juga nyukur sendiri nih. Kayak, ya belajar aja ya, sama teman-teman ntar di sini juga. Maksudnya sebenarnya di sini juga nggak bakal ngerasa kesepian sih, bakal banyak teman juga di sini. Pasti bakal, maksudnya nggak usah takut homesick atau gimana lah, kan selalu ada orang baru lagi kan yang gantiin yang emang udah. Benar sih, benar. Kita gitu. Waktu itu aku juga jawabannya sama kayak ya udah gitu, karena lingkungannya juga beda-beda nggak sih, kayak kita nggak tahu depannya kayak gimana. Kita juga nggak tahu, sebelum kita berangkat kita juga nggak tahu kondisi nyatanya tuh kayak gimana gitu kan. Betul banget sih. Makanya
Ya lama-lama beradaptasi sendiri juga sih. Mungkin orang beda-beda juga kan waktu adaptasi mungkin ada yang lama, ada yang cepat ya tergantung. Tapi cepat atau lambat pasti beradaptasi lah. Betul. Pasti. Yang penting juga awal-awal harusnya banyakin komunitas sih. Maksudnya masuk ke mungkin ke PPI atau ada komunitas olahraga atau ada masjid misalnya, udah datang aja biar banyak teman gitu, biar banyak info nggak sih? kenalan, info dan lain-lain ya. Soalnya kedepannya pasti banyak juga ntar ujungnya bisa ke kerjaan atau ke kuliah segala macam juga. Banyak-banyakin aja. Siap. 2 pertanyaan terakhir. Oke. Kalau boleh tahu apa pelajaran yang didapat dari 2020? Apa yang 2020 ya? Ada sesuatu nggak? Kalau nggak ada, it's okay. Sepi banget sih 2020 tuh, kayak benar-benar di rumah aja. Ya Alif juga orangnya sebenarnya kebanyakan di rumah sih, walaupun nggak 2020 juga. Cuma sekarang kayak lebih berasa aja, jadi nggak bisa ketemu teman juga. Biasanya kalau nggak lockdown atau segala macam kan bisa ke kampus lah, atau belajar di perpus misalnya, atau entahlah ngapain, main bola mungkin, atau ketemu temen di mana. Wah ya, jadi lebih sepi sih jatuhnya. Jadi terima kasih jawabannya. Yang jelas sih sepi lah. Jadi kayak emang sebenarnya nggak begitu berubah banget ya masa gara-gara pandemi. Cuma emang literally sepi aja. Iya, literally untuk sepi Alif aja. Benar, gitu. Oke, pertanyaan terakhir, apa harapan dan rencana Alif ke depan? Harapannya, pokoknya yang jelas, yang terdekat adalah magang, internship, dikit lagi, start mulai minggu depan insya Allah. Habis itu setelah magang, ya sembari itu kayaknya di sela-sela itu kan ada ujian juga, mungkin bisa lah ngambil 1 ujian. Jadi udah selesai itu, habis internship selesai, langsung niatnya insya Allah langsung lanjut skripsi. Ya targetnya insya Allah tahun ini selesai bachelor, insya Allah. Amin. Semoga mudahkan, semoga lulus juga. Ya niatnya juga setelah magang, setelah internship, semoga ada kesempatan juga langsung jadi working student juga di tempat internship itu. Soalnya kan biasanya kayak gitu kan, kebanyakan kayak langsung promoted. Semoga aja ada rezekinya di situ, jadi sembari working student, sembari skripsi, ntar mungkin bisa long term lanjut working studentnya sambil master. Setelah itu ya ada niatan juga langsung master gitu, S2 ngambil jurusan yang sama yang lebih dalam. Soalnya selama S1 ini setelah Alif lihat-lihat kayaknya kurang dalam sih, soalnya S1 tuh lebih kayak banyak belajar basicnya sih sebenarnya. Kayak untuk kalau misalnya emang benar-benar passion di bidangnya, kayaknya di sini harus ngambil S2 lagi sih di bidang yang kamu passion kan gitu. Dan iya gitu, jadi ngambil S2 mungkin sambil working student. Also wish selanjutnya yang lebih jangka panjang mungkin disimpan dulu sendiri, karena harusnya nggak boleh banyak orang tahu. Siapa juga mau tahu. Siapa juga mau tahu. Aduh, aku jadi ada pertanyaan lagi nih. Ya gitu. Boleh nggak? Apa tuh? Kita sampai berapa jam juga, 2 jam. Kalau Alif ini apa bakal rencananya untuk sekarang bakal kemungkinan stay di Jerman atau stay di Indo? Pertanyaan terbaik ini. Asik. Iya. Ini ntar mau berbalik nih, Alif juga bertanya ke Lulu dan Lala. Ger, lu nanti aku ada waktu ya. Silakan kalau Alif ada pertanyaan. Iya, pertanyaan yang sama maksudnya. Ya udah, Alif dulu jangan jawab. Niatnya apakah balik atau enggak ya? Kalau secara realistis ya, setelah dipikir-pikir kayaknya emang lebih baik di Jerman dulu sih. Kayak soalnya emang peluang kerjanya di bidangnya aku juga lebih terbuka di sini. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya kurang sih kalau di bidangnya Alif gitu. Mungkin tapi kalau di bidang orang lain mungkin ada yang lebih di Indo juga ada. Tapi kalau aku lihat sendiri kayaknya nggak ada. Jadi secara realistis kayak di Jerman dulu, mungkin ya sambil
menumpuk modal juga kali ya, sambil bikin modal sambil apa, pengennya juga ntar, tapi nggak bakal permanen lah di Jerman sebenarnya. Suatu saat nanti pengennya juga balik gitu ke Indonesia, entah mungkin pengennya buka usaha juga sih, maksudnya ntar ya adalah mungkin ada usaha apa, ntar kita lihat lagi. Siap. Tapi yang jelas kalau untuk waktu dekat ini kayaknya bakal lama, nggak bakal lama ya, bakal nyari pengalaman dulu profesional di Jerman. Ya, banyakin mungkin info, banyakin link di dunia profesional, di apa, ntar mungkin ada rezekinya di Indonesia, buka cabang misalnya perusahaan dari sini ke sana, ke Indonesia misalnya, dari kantor yang lama ke situ, misalnya kita bisa bikin kerjasama atau apa gitu kan, nggak ada yang tahu kan. Betul. Bisa aja. Mungkin kayak Lala dan Lulu kan di bidang IT, ntar bikin startup di Indonesia kan bisa aja kayak gitu. Kita bisa kerjasama juga mungkin. Apa sih? Ya bonus ya insya Allah. Kalau emang yang terbaik. Iya makanya. Ya tapi yang jelas kalau di Indonesia kayaknya pengen usaha juga sih. Investasi apalah. Cuma ya ntar lagi diomongin ya. masih rencana aja. Gitu. Nah kalau Lulu sama Lala gimana nih? Wah, Lala juga ditanya ya. Tapi aku tahu sih jawabannya. Kalau Lulu sendiri, setiap pulang ke Indo, masih ada hawa pengen ke Indo. Jadi kalau aku kayak, kadang-kadang kayak, kalau misalkan di Jerman tuh kadang-kadang kayak lagi masa-masanya pengen ke Indo, aku masa tuanya di Indo gitu. Tapi kadang-kadang juga kepikiran, pengen masa tuanya di Jerman. Jadi kayak, kalau aku pribadi sih, mut-mutan. Jadi memang belum fix kayak 50-50. Kalau Lala, prefer stay di Jerman. Oke, kalau Lala udah bulat banget ya tekadnya di Jerman. Iya, tapi kan maksudnya itu rencana Lala kan, walau rencananya Lala gimana kan. Iya, bener ya, semuanya juga rencana kita doang kan. Betul banget. Ya tapi sebenarnya kalau boleh dibandingin ya, emang di Jerman sebenarnya kalau kita udah pernah hidup di Jerman lama kayak gini, sebenarnya emang kualitas hidupnya emang enak di Jerman sih, dari misalnya kesehatannya juga, asuransi segala macam, maksudnya semua tuh udah aman lah, maksudnya nggak istilah kayak gitulah ya. Iya. Maksudnya secara kualitas hidupnya juga, makanan atau udara atau segala macam, transportasi, pokoknya semua terjamin, maksudnya aman lah. Pekerjaan juga maksudnya juga banyak peluangnya gitu sebenarnya di sini tuh. Jadi sebenarnya kalau pulang, makanya sebenarnya pikirannya itu kalau pulang tuh rada berat karena itu juga sih. Kayak kelihatannya mungkin bakal mulai dari nol lagi atau gimana. Plus minus. Iya sih benar. Plus minus gitu kan. Makanya. Cuma ya di Indonesia kan, keluarga di Indonesia gitu, jadi ya. Itu dia. Makanya hatinya di Indonesia gitu. Iya benar-benar. Kayak itu doang sih. Makanan, maksudnya jadi benar-benar plus minus gitu. Benar. Akhirnya di Indonesia tuh emang lebih hangat sih, kayak emang lebih cerik, maksudnya bukan cerik, ya soalnya gara-gara keluarga sih. Keluarga ada di sana ya, jadi lebih seru aja. Oke. Bagaimana Alif, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan apa lagi ya? Entah, masa diulang pertanyaannya sama kayak Alif, kayak dari awal kayak Lulu, Lala kegiatannya apa, nggak usah ya, sama aja. Kalau nggak ada apa-apa. Aduh. Oh ini gimana? Enggak lanjut nggak Lulu nih jadi S2? Atau Lala yang pengen ya? Lala yang pengen. Kita sempat ngobrol kan? Iya benar-benar, Lala pengen. Ya insya Allah sih, kata Lala sih targetnya tahun depan dia masuknya. Alright, ya. Kalau aku sih masih senang bekerja. Bekerja aja. Udah menemukan keasikan ya? Iya, alhamdulillah senang. Di RWTH kan? Iya benar, di Institut RWTH. Apa sih judulnya jadi ini? WIMI, Wissenschaftliche Mitarbeiter atau SAP, kayaknya jatuhnya kayak Wissenschaftliche Mitarbeiter sih. Kayaknya jatuhnya. Iya. Jadi dia kayak semacam punya project itu atau gimana bentuknya? Projectnya, pernah dengar SAP nggak? Iya, SAP kan software yang untuk ngatur apa? Data, iya. Jadi emang ke situ sih, ke SAP. Maksudnya istilahnya kalau misalnya aku namanya SAP Modul Betreuer, jadi supervisor gitu. Jadi kayak, gitu, oke. Bekerjanya emang untuk Abteilung apa, divisinya. Divisi di kampus gitu ya? Genau, divisi. Di kampus atau ada kayak departemen fakultas tertentu gitu sebenarnya? Enggak, aku tuh ngebawa, kayaknya ngurusin beberapa fakultas, enggak tahu deh, aku belum kayak terbuka banget sih, tapi kayaknya ngurusin
beberapa divisi fakultas lain sih. Alright, ya. Terus Kalian ada nggak? pakai behel nggak sih? dulu pakai behel, Iya kan? Sekarang udah copot. Oh, Kenapa? ini nggak apa-apa, aku kayak ingin cari aja yang ingat-ingat gitu. Terus kucing masih ada kucing? Kucing masih ada, tapi ada. udah tua banget sih. Tadi itu dia terakhir di WhatsApp grup keluarga lagi sakit dia, lagi sedih banget makanya nggak bisa pipis. Terus dibawa ke dokter hewan. Ini kasian banget. Dia apa namanya kateter atau apa? Teter. Aku nggak tahu apa istilahnya, pokoknya lagi diobatin. Kasian sih, tapi emang kayak udah tua gitu sih. Semoga sehat-sehat, tapi ya sedih juga sih. Tapi sebenarnya aku juga nggak deket sih sama kucingnya, yang deket tuh si Ade. Oh, Ade. Oh. Bukan kucingnya aku, cuma ya udah lama. Dia udah 10 tahun loh kalau nggak salah, kayak udah dari zaman SMP atau SMA kan ya. Lama. Siap. Aku ini nih ada satu lagi ya, banyak banget aku kayak, tidak, maaf ya. Itu iya. Alif itu katanya taekwondo ya, udah jadi guru ya. Wah, itu udah lama lu. Aku baru tahu tuh kapan ya? Kayak pas aku SMA di Bangkok deh aku baru tahu. Wah, itu aku kan memang udah dari kelas 5 SD taekwondo sebenarnya, udah mulainya dari kelas 5 SD ya udah sambil. Sebenarnya aku kalau nekunin sesuatu tuh emang lama sih, kayak serius gitu. Tapi kayak sebenarnya kayak pertamanya jalanin aja, tapi lama-lama tuh kayak baru timbul keseriusannya. Jadi ya kayak kelas 5 SD sebenarnya juga ikut kayak acara seminarnya juga gitu. Awalnya tuh udah pelan-pelan. Taekwondo lama-lama naik sabuk. Akhirnya kalau nggak salah SMP kelas 3 atau SMA kelas 1 gitu baru dapat sabuk hitam. Habis itu ya udah. Artinya kan kalau sabuk hitam kan bisa ngajar jadi sabem ya istilahnya. Ngajar. Jadi pernah juga waktu SMA juga kayak weekend gitu ngajar di garasi rumah atau enggak di lapangan komplek gitu. Ya muridnya juga dari anak-anak kecil di sekitaran situ juga, tetangga komplek juga. Dulu juga banyak peminatnya juga sebenarnya, kayak adik-adikku juga 2 kan juga aku yang ngajarin sebenarnya. Sebenarnya ada sabemnya juga yang ngontrol, maksudnya sabemnya aku kan kayak sabem mudanya jadi ada yang ngontrol juga. Terus ya tapi kan setelah aku niat ke Jerman ya udah kayak udah lepas sih jatuhnya. Jadi terus di sini ya sayang juga sih nggak dilanjutin taekwondo. Sekarang badan udah kaku-kaku gitu sih kayak. Sebenarnya pengen sih, cuman kayak nggak gimana ya udah terlanjur kayak nggak, emang harus diniatin sih kayak. Betul banget sih, sesuatu parah sih. Iya, bilangnya ya entar lah. Oh, ini juga aku mau cerita. Aku tuh punya sabuk taekwondo aku tuh guru taekwondonya. Iya. Itu dia di Belanda sekarang. Deket dong. Deket, bener sebenarnya di Den Haag dia. Wow, terus? Iya, waktu itu aku juga pernah ke Den Haag akhirnya main nyamper dia, itu latihan udah lama juga kayak 2 tahun lalu apa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah. Bareng ada teman kita juga dulu waktu itu teman PB kita, ingat gak? Fikri namanya. Oh, Fikri Karim ya. Dia waktu itu kan lagi main ke Berlin tuh. Kebetulan habis itu dia lagi keliling Eropa tuh judulnya. Ya udah aku temenin kebetulan waktu itu ke Belanda gitu. Habis itu sekalian ketemu guru taekwondo. Terus di sana jalan-jalan di Den Haag ya. Seru banget juga sih terus. Ya gitu sih. Ya gitu sih. Seru. Terus berarti kalau misalnya nggak ada taekwondo berarti nggak ada olahraga atau ada olahraga lain? Nah, kalau aku di sini sekarang beralih ke sepeda sih. Oh, sekarang juga sepeda? Jadi anak sepeda sih. Asik, kayak ibaratnya kayak anak sepeda sih enggak. Enggak sebenarnya ya gara-gara dulu juga pernah jadi part time-nya juga pernah jadi kurir pakai sepeda gitu juga kan dulu pernah. Jadi mau nggak mau emang harus punya sepeda dulu awalnya. Terus lama-lama hobi juga ngutak-ngatik sepeda, modif sepeda. Oh iya, pernah lihat aku ya. Pernah lihat ya? Iya, pernah lihat. Keren. Habis itu ya itu iseng aja sih, kayak lagi gabut terus pretelin semuanya sendiri, habis itu dipilok, dirombak segala macam, habis itu ya seru aja, habis itu ganti stangnya, ganti segala macam, utak-atik juga. Terus ya jadi suka aja naik sepeda sekarang. Juga di Berlin kan juga kan banyak gitu kayak spot-spot ya, yang seru gitu. Jadi dan kemana-mana juga nggak terlalu jauh sebenarnya kalau masih dalam kota Berlin gitu. Jadi enak aja kalau naik sepeda gitu keliling kota sambil lihat-lihat.
Enak banget sih Dalam Berlin. kota Berlin asik banget sih emang. Terus sekarang juga lagi hobi ini sih, lagi belajar fotografi. Oh, keren. Enggak sih, tapi baru mulai sih sebenarnya, kayak baru seminggu 2 minggu ini Terus sebenarnya. seminggu 2 minggu incarannya objeknya kayak gimana? Lebih ke objek bangunan Enggak atau sih, makhluk baru hidup kayak atau masih explore juga? ya masih explore aja, kayak sambil naik sepeda juga Keren. makanya. Itu Oh. kamera ini, kamera apa namanya? Vintage gitu. Kamera point and shoot gitu, kayak kamera yang langsung gitu loh. Yang kayak pakai film gitu, pakai roll Keren. film gitu loh. Jadi Iya. nggak digital. Terus kayak asik juga sih ternyata, baru sadar sekarang, woy, kayak Keren. Terus kayak ini, aku belum lihat hasilnya ada di belum ini dong, belum. belum. Ditunggu Baru, lah. baru mulai. Oh, baru mulai. Oh ya benar 2 minggu ya. Keren. Kan nunggu habis dulu filmnya, ntar baru dicetak, baru di scan di toko. Oh iya benar. Gitu sih. Ya gara-gara pandemi juga sih, jadi kayak harus Nyari ngapain ya. ya? Iya. Gue harus ngapain nih? Benar. Kayak kadang juga ada baca e-book gitu juga, ya gitu sih, paling ngisi waktu aja sambil belajar software, sambil menunggu magang, mungkin ya baru minggu depan kayak baru kerasa lagi Iya. kesibukannya gitu sih. Tapi ya nggak sabar juga sih mulai Paham. kembali gitu. Ya dulu sama Lala selama pandemi ngapain aja nih? Ya udah di rumah, bosan banget gak sih? Ya aku anaknya YouTube ya, nonton YouTube aja, podcast. Terus Oh ya makanya alhamdulillah sih, kayak iya, bikin diniatin kan. podcast ya. Iya, Diniatin. Siapa yang bikin bener. podcast? Enggak, makanya Lulu bikin podcast kan. Oh, Biar iya. ada ini. Makanya tiap hari langsung muncul nih video baru. Alhamdulillah. Semoga subscribernya langsung Wah. wow. Semoga Alif nanti bakal jadi bintang tamu untuk next tema ya, apapun Bisa itu. lah. Kita bisa ngobrol-ngobrol banyak, masih banyak yang bisa diobrolin. Banyak banget nih, cuma Alif masih ini nih, masih belum malu-malu nih. kan perkenalan nih, introduction. Iya. Introduction. Oke, Harus pelan-pelan, jangan dikasih semuanya dulu. Biar ada yang nunggu ya, benar-benar. Iya, biar ada yang nunggu nextnya apa gitu kan. Oh, iya. Terima kasih loh. Terima kasih Gitu. banyak Alif. Sama-sama. Terima kasih juga Lulu sudah mengundang ke podcastnya. Dengan senang hati. Iya. Iyalah. Cuma Alif kan sibuk. Alah, apaan sibuk? Nggak ada sibuk. Oke. Ali bantuin deh nyariin bintang tamu. Oh, Gerna, dengan senang hati banget. Ntar mungkin ada bintang tamu di sini. Bisa lah direkomendasiin. Kakak kelas yang udah expert gitu kan. Bisa. Makasih banyak loh. Beneran deh. Ini aku beneran ya. Alif beneran kan nih nawarinnya? Beneran. Okay. Tinggal kontak aja. Tapi. Siap. Tolong kasih tahu aja. Tapi tergantung orangnya juga. Iya pasti apa dia bersedia apa enggak. Itu dia pasti. Ya pokoknya kita kontak-kontak aja lah. Keep in touch. Ditunggu aja ya. Komunikasinya semoga nggak putus. Semoga siap terus. Insya Allah. Insya Allah. Ntar insya Allah lah main ke Berlin, ke Aachen. Siap. Aku juga udah kangen Berlin sih. Asik. Iya. Tunggulah pandemi main. Tunggulah sampai kapan lah. Aku di sini lockdown diperpanjang sampai Maret loh, baru dikasih tahu. Oh iya? Alif? Aku taunya sih sampai tanggal 14 Februari sih. Iya, itu tadinya. Ini benar-benar hari ini gitu banget nih, tanggal 1. Baru hari ini ya? Belum baca berita lagi sih. Mungkin kemungkinan juga sampai akhir Februari ya berarti. Oh ya makanya aku juga dibilang sama kemarin pas interview, bilangnya kemungkinan kamu kalau misalnya lagi lockdown, kamu bakal kerja home office dulu juga gitu katanya. Oke. Kayak gitu sih. Gitu. Iya. Sehat dan sukses selalu, Alif. Sama-sama. Nih, mohon maaf lahir batin juga. Sehat juga. Mohon maaf lahir dan batin juga. Sama Alif juga pastinya banyak kesalahan yang sengaja dan tidak disengaja. Enggak, Masya Allah. Pasti ngerepotin juga mungkin pernah suatu waktu. Nggak pernah ya? Kita kan kesana mulu ngerepotin Alif. Enggak lah, masih banyak loh. Makasih juga loh. Kapan-kapan kita bisa silaturahim lagi gitu. Siap. Ya. Pasti. Semoga Allah lancarkan ya. Semoga Allah lancarkan. Ya. Amin. Kasih. Amin. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.